Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Atif Arif Firmansyah di podcast DBSMB. Nah, di podcast kali ini tentunya masih istimewa sama seperti sebelumnya karena di podcast kali ini saya bersama seorang kaprodi. Nah, kira-kira siapa itu kaprodinya? Langsung saja, ini dia Bu Faiz. Halo Bu Faiz, gimana kabarnya? Baik, Mas Atif. Nah, ya, sesuai tadi yang saya jelaskan bahwa Bu Faiz ini adalah seorang kaprodi. Nah, mungkin Bu Faiz bisa menjelaskan dari kaprodi mana? Baik, terima kasih Mas Atif, rekan-rekan calon mahasiswa DBSMB. Perkenalkan, nama saya Faizatus Salihah. Saya biasa dipanggil Faiz dan saat ini saya diamanahi untuk menjadi Ketua Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi. Nah, seperti sudah yang dijelaskan sebelumnya oleh Bu Faiz bahwa Bu Faiz ini adalah kaprodi dari Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi. Jadi, sesuai dengan podcast kali ini yaitu adalah membahas program studi pengelolaan arsip dan rekaman informasi yang tentunya akan lebih detail karena akan dijelaskan langsung oleh kaprodi. Hebat bukan? Oke. Jadi, langsung saja ke pertanyaan pertamanya. Mungkin Bu Faiz bisa menjelaskan apa sih pengelolaan arsip dan rekaman informasi itu? Baik, terima kasih Mas Atif. Jadi, program studi pengelolaan arsip dan rekaman informasi ini merupakan program studi sarjana terapan yang berada di dalam bidang kearsipan pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Sebelumnya, kami menyelenggarakan program D3 kearsipan yang menghasilkan arsiparis terampil. Tapi kemudian karena memang kebutuhannya untuk menjadi arsiparis ahli, maka kami upgrade dari D3 menjadi D4 pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Ini awal mula kami berdiri begitu. Kemudian untuk kurikulum dan metode pelajaran, kalau untuk kurikulumnya kami tentu saja menyesuaikan dengan apa sih yang ingin kami hasilkan atau lulusannya akan menjadi apa. Kalau lulusan di tempat kami di program studi pengelolaan arsip dan rekaman informasi, lulusannya biasanya akan menjadi arsiparis atau pegawai yang mengurusi tentang arsip dan administrasinya. Ada juga record manager, itu ada di perusahaan-perusahaan. Jadi tidak hanya ada di instansi pemerintah tapi juga di perusahaan. Seperti kalau misalkan bagian-bagian perusahaan seperti ada yang membutuhkan unit dokumen, lulusan kami bisa masuk ke sana. Nah, kalau untuk kurikulum kami membaginya sesuai dengan kebutuhan nanti ketika mereka bekerja. Yang pertama itu di tahun pertama mahasiswa di semester 1 dan 2 mereka akan diharapkan mampu untuk menghasilkan atau bisa mempelajari arsip terutama yang dinamis aktif. Dinamis aktif ini Mas Atif. Jadi ketika arsip tersebut masih sering digunakan di instansi. Jadi masih di unit pencipta begitu. Sehingga mahasiswa kalau biasanya pasti ingat dengan yang namanya persuratan. Nah, di sini mahasiswa diharapkan bisa merancang sistem tersebut. Jadi mahasiswa kita bekali dengan mata kuliah atau yang bisa dipelajari seperti kemudian manajemen pemberkasan atau kemudian sistem informasi dan jaringan itu di tahun pertama. Kemudian di dalam kurikulum ini kami juga menyesuaikan ketika tahun pertama mereka diharapkan bisa menjadi pengelola arsip dinamis aktif. Di tahun kedua mahasiswa dibekali dengan mata kuliah yang itu ada hubungannya dengan manajemen arsip dinamis inaktif, di mana kemudian yang biasanya arsip aktif itu dipindahkan ke record center. Sudah pernah mendengar teman-teman semua ada pusat arsip. Nah, di sanalah biasanya untuk tahun kedua ini mahasiswa akan banyak praktik. Jadi kalau di tempat kami itu ada beberapa laboratorium, Mas Atif. Ada laboratorium arsip konvensional, ada laboratorium arsip elektronik, ada laboratorium arsip audiovisual, ada kemudian laboratorium preservasi arsip, juga ada record center. Nah, di record center ini mahasiswa akan mempelajari di tahun-tahun kedua. Kemudian di tahun ketiga, ini semester 5 dan 6, Mas Atif, itu mahasiswa sudah mulai belajar di kurikulum akan diarahkan pada pengelolaan arsip statis. Di mana pengelolaan arsip statis ini, arsip yang sudah tidak banyak dipelajari atau digunakan pada saat di instansi, tetapi karena memiliki nilai sejarah yang tinggi mereka harus disimpan permanen begitu. Biasanya ada di lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan ini seperti apa saja? Teman-teman misalkan pernah ada Arsip Nasional Republik Indonesia ya, saat ini ada di Jakarta, teman-teman pernah berkunjung ke sana. Atau kemudian di DPAD. DPAD ini dinas
perpustakaan dan kearsipan daerah. Baik itu seluruh Indonesia ada, Mas. Nah, di sana mahasiswa tahun ketiga akan berlatih bagaimana mereka dibekali dengan di dalam kurikulum kita itu dibekali untuk belajar bagaimana pengelolaan arsip statis. Nah, mereka juga akan mulai ada digitalisasi budaya, kemudian ada praktik-praktik dokumentasi, pendokumentasian, pembuatan film dokumenter seperti yang kita lakukan saat ini podcast ya. Kemudian juga mereka akan berlatih untuk mereka bisa eksibisi arsip. Jadi mereka melakukan pameran arsip. Ini sangat bagus mata kuliah ini karena memang tidak hanya mereka akan bisa untuk berinteraksi dengan rekan teman-temannya, tapi juga dengan masyarakat. Kalau saat pandemi sekarang itu mahasiswa juga tetap melaksanakan pameran arsip nih, walaupun secara virtual begitu. Wah, jadi itu tadi penjelasan dari Bu Faiz sangat detail sekali, dan tentunya dari prodi Pari ini benar-benar adalah prodi yang 100% mempelajari tentang arsip itu sendiri, arsip dan dokumen itu sendiri. Jadi nggak akan ada tuh di Pari yang namanya belajarnya apa. Maksud saya nggak akan salah kan? Maksud saya jadi di Pari ini benar-benar 100% mempelajari tentang arsip dan dokumen itu sendiri. Jadi nggak akan ada tuh yang namanya prodinya apa, yang dipelajarinya apa. Semua 100% fokus ke arsip dan dokumen itu sendiri. Nah, kalau untuk persyaratannya sendiri atau keahliannya sendiri ada nggak untuk mungkin calon maba yang ingin masuk Pari, ada nggak kayak seperti harus punya keahlian apa atau persyaratan khususnya gitu? Kalau persyaratan khusus tidak ada, Mas Atif. Jadi yang penting mereka bisa lulus ya di ujian untuk masuk ke UGM. Jadi UGM ACID itu dibuka kalau mau daftar di tempat kami. Jadi kalau asalkan mereka lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada, itu insya Allah bisa masuk di program kami. Kami tidak membatasi apakah dari IPS, IPA atau bahasa. Jadi dari SMA, SMK, baik itu yang tentang administrasi maupun juga dengan berkaitan dengan arsip, itu bisa saja masuk. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini harus ada passion, Mas Atif. Jadi syarat tertentu atau kalau ditanya syarat khususnya itu adalah kita harus ada passion begitu untuk masuk ke kami. Karena kalau memang tidak ada passion, harapannya itu nanti akan susah sekali ya kalau untuk bisa sampai di semester 8. Bukan hal mudah untuk 4 tahun bersama di bidang apapun ini kalau menurut saya. Jadi harus ada passion di bidang penyelamatan arsip, kemudian penyelamatan dokumen, pengerjaan administrasi dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tadi untuk persyaratannya sendiri tidak ada. Jadi yang penting adalah memilih prodinya di pendaftaran dan ujian dan nilainya sesuai dengan dari mungkin bisa dibilang seperti passing grade-nya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah passion. Jadi harus ada passion sendiri untuk masuk ke prodi Pari ini. Jangan sampai nggak ada passion ya, karena nanti bisa jadi salah jurusan. Iya. Dan boleh saya tambahin, Mas Atif? Ya boleh. Jadi selain passion, saya baru ingat rekan-rekan di BSMB. Jadi pilihan pertama biasanya kami itu program studi pengelolaan arsip dan rekaman informasi itu sudah dihabis oleh mahasiswa yang mengambil pilihan pertama, Mas Atif. Jadi biasanya kan ada pilihan pertama, kedua ya. Nah, kalau di program studi pengelolaan arsip dan rekaman informasi biasanya mahasiswa yang masuk adalah mahasiswa yang mengambil pilihan pertama untuk pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Ya, jadi itu tadi penjelasan tambahan dari Bu Faiz bahwa yang terpenting adalah nilai yang sesuai dengan passing grade dari Pari itu sendiri, dan ada passion untuk masuk ke Pari itu sendiri. Nah, kan biasanya kalau kuliah itu tidak bisa lepas dari yang namanya magang, apalagi kita sendiri dari sekolah vokasi yang bisa dibilang 60% teori, 60% praktek, 40% teori. Nah, kalau untuk magangnya sendiri seperti apa di prodi Pari itu sendiri? Terima kasih, Mas Atif. Jadi kalau untuk magang di prodi pengelolaan arsip dan rekaman informasi ada beberapa jenis magang, Mas. Yang pertama adalah magang mandiri. Jadi ketika mahasiswa itu di semester 1 dan 2, setelah semester 2 ya, terutama di tahun pertama, mereka sudah bisa atau boleh mengajukan untuk magang mandiri.
Jadi mereka bisa untuk di sela-sela liburannya itu dengan diisi dengan magang mandiri di tempat instansi atau perusahaan yang dekat dengan rumah mereka. Jadi mahasiswa mulai untuk magang mandiri di sana. Biasanya mereka akan bisa untuk melihat dari teori yang diberikan di kampus selama 2 semester, kemudian mereka akan lihat di instansi seperti apa penerapannya. Itu yang magang mandiri pertama. Yang kedua, itu di semester 4 ada beberapa mata kuliah yang kami setengah semester itu teori atau tatap muka. Kalau misalnya sudah tidak pandemi ya, kalau saat pandemi ini masih daring semuanya. Kemudian setelah itu di setengah semester sampai UAS itu mahasiswa boleh untuk ke mitra, ke instansi mitra prodi. Jadi mereka akan belajar juga di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini sekarang kan Mas Nadim ada program MBKM, Mas Atif. Di program MBKM semester 6, 7, dan 8 itu mahasiswa boleh untuk memilih program MBKM dari 3 semester tersebut. Program MBKM magangnya lebih lama. Jadi kalau misalnya magang mandiri itu tadi minimal 2 minggu sampai kemudian 1 bulan sela-sela liburan, magang untuk yang MBKM ini 5 bulan. 5 sampai 6 bulan. Jadi mahasiswa boleh untuk magang baik itu di instansi pemerintah maupun di perusahaan-perusahaan. Kalau programnya MBKM Mas Nadib tentu bisa dilihat ada juga kemudian yang magangnya itu malah justru berbayar. Mahasiswa datang untuk magang kemudian dibayar dari perusahaannya. Terus kemudian juga ada yang ini magang wajib, yaitu di semester 7 mahasiswa wajib untuk praktik kerja lapangan. Nah ini biasanya mahasiswa boleh untuk meneruskan di tempat yang sebelumnya magang MBKM semester 6, tapi boleh juga untuk mengambil tempat baru untuk magang agar bisa tahu lebih banyak pengalaman magang di satu instansi dan instansi lainnya. Nah di semester 7 ini mahasiswa wajib magang selama 2 bulan. Jadi bisa dibilang banyak sekali untuk kesempatan magangnya di Prodi Pari itu sendiri ya. Nah, biasanya kan kalau dalam perkuliahan itu ada kegiatan lain kayak semacam organisasi dan ekstrakurikuler. Nah, kalau untuk ekstrakurikulernya sendiri dari Prodi Pari itu ada nggak yang khusus dari Pari itu sendiri? Ya, terima kasih Mas Atif. Jadi ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dibebaskan untuk mahasiswa. Selain mahasiswa kuliah, kemudian mengikuti untuk sekaligus menjadi anggota himpunan mahasiswa, himpunan mahasiswa program studi dari pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Mahasiswa ini juga bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler baik yang ada di Universitas Gadjah Mada, di fakultas maupun di DBSMB. Kalau di Pari sendiri banyak mahasiswa yang mengikuti gamelan, terus kemudian dulu kita punya Kintaka, itu nama dari, kalau di bahasa Inggris ada Gasita, di program pengelolaan arsip dan rekaman informasi itu ada Kintaka. Nah selain itu juga ada beberapa mahasiswa yang suka di ekstrakurikuler yang olahraga. Jadi mahasiswa kami baru saja minggu ini ada yang tanding untuk cabang voli sama karate. Iya. Nah, tadi kan di pertanyaan pertama tuh sempat disinggung soal kayak semacam instansi-instansi yang berhubungan dengan arsip dan dokumen. Nah, kalau dari Prodi Pari itu sendiri bekerja sama dengan perusahaan apa saja sejauh ini? Baik, terima kasih Mas Atif. Jadi betul sekali, sama dengan program studi lainnya, di program kami itu juga banyak kerjasama dengan instansi atau perusahaan, baik mitra dalam negeri maupun luar negeri. Kalau untuk di luar negeri, kami tergabung dalam ICA, yaitu International Council on Archive. Jadi kami sudah dari tahun 2015 tergabung di ICA. Kemudian juga kami tergabung dalam SEAPAVA. SEAPAVA ini adalah The Southeast Asia Pacific Audiovisual Archive Association, di mana kemudian ini yang tadi saya sampaikan ada pameran arsip secara virtual di sana. Ini audiovisualnya nih, mitra kami yang di sini. Kemudian yang ketiga, di luar negeri kami ada kerjasama dengan Mara University Teknologi Mara Malaysia, yang salah satunya nanti akan untuk exchange ya, pertukaran mahasiswa begitu. Saat ini memang masih dalam proses karena
pandemi juga ya Mas Latif ya. Ini semoga segera pandeminya bisa bisa pulih lagi lah bumi kita. Kemudian kalau di dalam negeri kami ada kerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi Arsip Nasional Republik Indonesia banyak sekali alumni kami yang bekerja di Arsip Nasional Republik Indonesia menjadi arsiparis. Terus kemudian juga di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di seluruh Indonesia. Tapi beberapa yang sudah MOU itu adalah yang di Jogja maupun di Provinsi Jawa Tengah. Tetapi kami biasanya mahasiswa magang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu bisa untuk di seluruh Indonesia karena ada yang berada di dekat daerahnya masing-masing. Itu kami tetap bagi instansi yang magang itu tetap kami ada komunikasikan dengan baik begitu. Kami harapkan itu akan kerjasamanya kan untuk tidak hanya program magang, tapi juga nanti ada penelitian dan pengabdian tentunya ya Mas ya. Karena beberapa waktu yang lalu kami juga bekerja sama dengan DPAD DIY. Monggo teman-teman kalau yang di Jogja silakan untuk mengikuti atau melihat diorama kearsipan Jogja. Ini sudah dibuka dari tanggal 24 Februari 2022. Itu juga merupakan hasil kerjasama dari kami. Kami terlibat dalam pembuatannya begitu. Ya, kalau di kerjasama yang asosiasi, kami juga punya perkumpulan ya, dengan perkumpulan profesi itu pengelola Record Indonesia. Kalau biasanya kan di era digital ini memang kita harus berhubungan dengan teman-teman yang basicnya juga sistem informasi begitu ya, karena ini juga selain itu asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi ilmu perpustakaan dan sains informasi. Karena ini Mas, nanti lulusan kami ini dari program studi pengelolaan arsip dan rekaman informasi, gelarnya setelah lulus itu adalah STR-SI, yaitu Sarjana Terapan Sains Informasi dalam bidang pengelolaan arsip dan rekaman informasi gitu. Wah, keren, kerjasamanya sudah masuk ke level internasional dan juga nasional tentunya. Nah, kan tadi sempat dibahas bahwa program studi dari PARI ini masuknya adalah D4, yang dimana D4 itu kayak memiliki nilai jual bahwa akan lebih gampang mendapatkan pekerjaan karena yang dipelajari sendiri adalah sesuai dengan dunia kerja itu sendiri. Nah, tapi kayak semacam habis lulus itu mungkin ada kayak jarak berapa bulan gitu untuk mendapatkan pekerjaan, atau mungkin bisa aja karena D4 itu sendiri habis lulus bisa langsung dipanggil gitu. Ya, terima kasih Mas Atif. Jadi lulusan kami yang dari pengelolaan arsip dan rekaman informasi, kami baru saja meluluskan untuk program alih programnya ya. Di alih program angkatan 2019 itu sudah ada yang lulus. Jadi lama waktu untuk lulus, kalau kemarin dari tracer terakhir itu 3 bulan itu sudah mendapatkan pekerjaan. Kemudian mereka biasanya ASN atau kemudian ya CPNS ya di instansi baik kementerian itu juga ada di BP POM juga. Kemarin ada alumni yang dapat di sana. Selain itu juga kerja di unit dokumen di perusahaan-perusahaan. Ya. Nah, selain itu nanti yang alumni yang datang, teman-teman mungkin bisa untuk lihat sharingnya dengan alumni prodi pengelolaan arsip dan rekaman informasi ini. Ada juga yang melanjutkan Mas. Jadi setelah D4 mereka melanjutkan program S2 di UGM Manajemen Informasi. Jadi masih meskipun D4 bukan S1 masih ada kesempatan untuk bisa melanjutkan S2, dan itu pun juga masih sesuai dengan apa yang dipelajari di D4 itu sendiri. Nah, jadi tadi kita sudah mendapatkan banyak pengetahuan atau wawasan mengenai prodi pengelolaan arsip dan rekaman informasi itu sendiri langsung dari kaprodinya itu sendiri. Nah, jadi mungkin kalau ada yang tertarik atau penasaran dengan pengelolaan arsip dan rekaman informasi itu sendiri, mungkin bisa mencoba mendaftar di prodi D4 pengelolaan arsip dan rekaman informasi, bisa di ujian mandiri atau di UTBK kalau belum ditutup ya. Saya lupa sebenarnya udah tutup atau belum. Nah, jadi ya terima kasih Bu Faiz sudah menjelaskan banyak soal prodi PARI ini sendiri. Ya, oke. Jadi itu saja tema podcast kali ini yang membahas tentang prodi PARI. Kalau ada kesalahan tadi ngomong, saya mohon maaf. Ya, terima kasih sudah menonton. Terima kasih Mas Atif. Selamat siang semuanya. Ditunggu ya.